wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sumayah dari kelas 10 MIPA 1 Akhwat. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas dan berbincang-bincang tentang kepemimpinan. Nah, dari topiknya aja udah kece, apalagi narasumbernya. Jadi kalau kalian mau tahu kelanjutannya, nonton video ini ya. Hai guys, sore ini saya bersama Bapak Yusuf SMNMM. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Kepri. Untuk lebih lengkapnya, saya akan memberitahukan biodata beliau. Nama Yusuf, lahir di Lampung 6 Juni 1977, tinggal di Tiban. Beliau sekarang sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak. Jadi beliau ini menjabat sebagai anggota Dewan, sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri dari Komisi 3 fraksi PKS. Nah, Pak, apa kabar nih sekarang? Sehat? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Kalau misalnya jadi anggota DPR ini kan berarti sibuk kan ya, kunjungan kemana kesana sini. Nah Ya. itu capek nggak Pak? Ya alhamdulillah. Jadi ya bagaimana kita saja sih sebenarnya, karena kan capek itu gabungan 2 hal ya. Pertama adalah fisik, kemudian yang kedua adalah psikis ya. Fisik ini tentu kaitannya dengan stamina. Kalau stamina kita lagi bagus, insya Allah ya kita masih kuat ya. Nah kemudian yang kedua adalah psikis. Nah psikis ini bagaimana kemudian kita bisa menikmati pekerjaan itu. Kalau kita bisa menikmati, ya insya Allah ya, walaupun mungkin secara fisik kita capek, tapi karena kita enjoy, senang, insya Allah ya masih kuat saja. Jadi bagaimana kita, alhamdulillah lah insya Allah ya. Ya memang walaupun kadang-kadang ya drop juga ya, nah, itu biasalah manusiawi. Nah. Kalau misalnya ngomongin kunjungan nih, kan Ya. pejabat tuh kan sering istilahnya kayak belusukan gitu kan. Ya, Makan di dagang kaki 5, terus langsung keluarga gitu. Terus difoto, terus di-upload di media sosial kan. Ya. Nah, kalau menurut Bapak, pemimpin yang mendokumentasikan kinerjanya itu sebuah pencitraan atau memang kewajibannya? Oh gitu, wih, ini luar biasa nih pertanyaannya nih, agak menjebak juga ya. Jadi gimana ya, karena memang kalau kita lihat ini eranya, dimana sekarang ini memang era media sosial. Bahkan hari ini sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat itu lebih banyak mengakses media sosial dibandingkan dengan media cetak dan lain sebagainya. Kemudian berkenaan dengan posisi kita sebagai pejabat publik ya, dan hubungannya dengan mendokumentasikan kegiatan kita. Jadi ini sebenarnya tergantung sudut pandang ya. Orang bisa saja, boleh saja, dan itu sah-sah saja mengatakan bahwa bisa jadi itu pencitraan begitu ya. Ya itu sah-sah saja, silakan saja. Tetapi juga kita perlu melihat sudut pandang yang lain, bahwa ya masyarakat itu perlu tahu apa yang dilakukan oleh kita, kan gitu. Agar ya ini bagian dari juga pertanggungjawaban kita sebagai pejabat publik, bahwa kita melakukan ini itu, kita datang ke sini ke situ ya, agar kemudian masyarakat lihat, oh ternyata Pak Yusuf itu tidak hanya duduk di rumah saja, tetapi Pak Yusuf itu juga turun ke masyarakat, bergaul dengan pedagang kecil dan lain sebagainya. Itu satu. Kemudian yang kedua ya, kalau kaitannya dengan politik, bahwa ya bagaimana kemudian dengan kita mengupload atau memposting kegiatan kita ya, maka masyarakat akan semakin kenal dengan kita. Ya, bagaimana Lebih dikenal gitu berarti ya, lebih dikenal lah, anggaplah begitu. Sementara memang kan kita ini kan di partai politik ya diminta untuk bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Iya. Bagaimana kemudian masyarakat akan mengenal kita, memilih kita kalau masyarakat nggak tahu kita, kan gitu. Tapi pada saat kemudian kita upload, kita posting kegiatan-kegiatan kita, harapannya adalah masyarakat akan tahu kegiatan kita dan bahkan mereka menceritakannya kepada orang lain, kan gitu. Iya. Kemudian dalam hal yang lain dikatakan, yang kita juga harus pahami bahwa sesungguhnya kebaikan itu harus disampaikan, gitu. Kenikmatan itu disampaikan, wabinikmati rabbika fahadits. Tujuannya apa? Biar bisa menginspirasi, kan begitu kan, bisa menambah kebaikan dan lain sebagainya. Dan kalau hubungannya pamer atau tidak, dan itu semua kembali kepada yang bersangkutan. Semua berawal dari niat orang yang melakukan itu.
Kira-kira seperti itulah, kira-kira berkaitan dengan tadi ya. Kalau zaman Rasulullah itu pemimpin perlu pencitraan nggak? Gitu ya. Memang eranya berbeda ya, eranya berbeda. Tentu di zaman Rasulullah kamera saja sepertinya belum ada, kamera belum ada, apalagi podcast seperti ini, Facebook nggak ada, Instagram nggak ada, kan begitu. Tapi kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan Allah sendiri yang mengatakan binikmati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhanmu, ya kan, maka ceritakan. Fahadis ini ceritakan, artinya kabarkan, informasikan. Ini kan penting. Mungkin Rasulullah SAW waktu dan para sahabat ya menceritakannya adalah dalam sebuah forum, dalam sebuah majelis ya. Bahkan Rasulullah pun juga mempertanyakan itu, menanyakan itu kepada sahabat-sahabatnya. Pada hari ini siapa yang semalam sudah tahajud? Siapakah yang kemarin sudah bersedekah? Siapakah yang sudah bersilaturahim? Artinya memang Rasulullah butuh informasi. Kan begitu kan? Yang dengannya kemudian bisa menginspirasi yang lain, menularkan kebaikan dan lain sebagainya. Jadi semua sebenarnya tergantung kepada niat dan tujuan. Kalau Bapak sendiri pernah nggak sih berada di titik terendah gitu, atau kayak pernah ngerasa putus asa selama memimpin? Memimpin apa nih kira-kira nih ya? Karena ya kalau kaitannya dengan di Dewan, saya kan masih baru bulan Januari kemarin ya di Dewan. Sebelumnya paling kalau kaitannya dengan pemimpin, saya pernah jadi pemimpin sebuah lembaga pendidikan ya di Ulil Albab dengan 1.000 lebih siswa ya, ada 4 unit ya. Ya alhamdulillah sejauh ini sih masih oke-oke saja lah. Paling yang namanya kadang ya tidak sampai pada tingkat depresi ya, tidak sampai pada tingkat depresi. Tetapi kalau kemudian mungkin pusing, ada tekanan, ya stres barangkali begitu, itu wajar lah. Kapan itu terjadi? Biasanya pada saat ada beban-beban pikiran. Ada beban-beban pikiran yang berat, yang kadang kita sendiri tidak sanggup untuk mengatasinya, ya. Dan kita juga belum menemukan solusinya, saluran-saluran itu belum bisa kita dapatkan, itu memang sedikit banyak akan membebani kita. Membebani terutama ya pikiran kita. Dan kalau sudah seperti itu ya, bagaimana kita kan tidak sendirian. Kita punya keluarga, kita juga punya kawan, dan yang paling penting adalah kita punya Allah Subhanahu wa taala. Di sana tempat kita mengadu, kan di sana kita minta petunjuk, minta solusi, dan insya Allah pasti akan ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau suka dukanya Bapak menjadi pemimpin apa nih? Ya, sukanya ya. Sukanya alhamdulillah. Jadi pemimpin itu sesungguhnya memang sesuatu yang Allah sendiri mengatakan di Al-Quran itu, di surat Al-Furqan itu, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di sana di akhir itu waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang pemimpin itu sesungguhnya adalah sebuah kemuliaan kalau ya dia amanah dalam kepemimpinannya. Bahkan nanti itu dalam hadis Rasulullah, di antara 7 golongan orang yang mendapatkan pelindungan di hari mahsyar itu, yang pertama kali adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil ya. Jadi dengan kita menjadi pemimpin itu terbuka peluang di mana kita berusaha untuk melayani masyarakat, untuk bisa berbuat lebih baik, lebih banyak kepada masyarakat. Kalau kita sendiri, mungkin kita hanya berbuat untuk diri kita dan keluarga kita. Tapi kalau kita posisinya sebagai pemimpin, maka kita harus bisa berbuat untuk masyarakat, orang yang kita pimpin. Dan jangan lupa, Rasulullah juga mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa yang terbaik di antara manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dengan kita menjadi pemimpin, peluang untuk berbuat manfaat untuk masyarakat semakin terbuka. Itu senangnya, kita bisa berbagi ke orang lain gitu kan. Itu menyenangkan, itu membuat hati kita menjadi tentram, menjadi tenang, tentram gitu. Itu senangnya, itu sukanya, dukanya tadi lah. Ya, ada sebuah pantun begini ya, terutama di bidang politik. Jika Anda takut terkena ombak, jangan main di dekat pantai.
jika Anda takut hati Anda bergejolak, jangan masuk ke dalam sebuah partai. Kira-kira begitu. Menjadi seorang pemimpin itu siap-siap saja hatinya bergejolak, ya. Kadang senang, kadang sedih, ya. Kadang orang tidak taat, orang tidak mengikuti arahan kita. Bahkan politik itu sangat erat dengan tipu muslihat. Itu semua hal biasa. Dan kadang memang ya kita sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Saya pikir itu memang sebuah resiko saat kemudian kita masuk ke dalam dunia politik, apalagi dengan posisi sebagai seorang pemimpin. Dan itu kita nikmati sajalah. Itu semua dinamika dalam kepemimpinan, dalam amanah, kira-kira begitu. Kalau doa dan harapan Bapak nih untuk kedepannya sebagai anggota DPRD apa? Ya, untuk masyarakat, ya kita sih pengen sebenarnya apa yang menjadi aspirasi masyarakat kita bisa memperjuangkan, kita bisa menyalurkan aspirasi itu kepada tempatnya, kepada orang yang memiliki otoritas, dan kita bisa membantu keinginan, aspirasi itu bisa advokasi, pengennya seperti itu, tapi kadang juga ada banyak keterbatasan, ya maka mudah-mudahan lah saya mohon pada Allah kita diberikan kekuatan, petunjuk, kemudahan untuk bisa membantu, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian kalau harapan kepada saya pribadi, yang mudah-mudahan saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, baik fisik, baik psikis, mental, ya, dan juga kesehatan, sehingga kemudian kita bisa menjalankan amanah sebagai pemimpin, menjalankan tugas sebagai pemimpin. Nah guys, Masya Allah, sangat inspiratif sekali kata-kata dari Bapak Yusuf tadi. Alhamdulillah, sekian Bapak, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berbincang sama saya di podcast ini. Sekian guys, dadah. Nah, gimana guys video tadi? Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dan dapat kita jadikan sebagai inspirasi kita sebagai anak muda. Mungkin sekian bincang santai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.